Jadi yang materi berikutnya adalah tentang penyakit liver ya, yang sering terjadi itu adalah penyakit hepatitis A dan sirosis ya. Nah, sebelum kita menginjak lebih lanjut ke penyakit liver, sedikit tak bahas tentang fungsi liver dulu yang pertama. Jadi kita tahu kalau liver ini salah satu organ yang vital ya, selain jantung ya. Karena kita tahu fungsi liver itu macam-macam. Yang pertama adalah untuk metabolisme karbohidrat. Makanan yang kita makan itu otomatis akan berupa glukosa ya. Itu nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, kalau cadangan glukosa kita turun, otomatis liver atau hati itu yang akan mengubah glikogen jadi glukosa, dibawa ke aliran darah, kemudian dialirkan ke bagian atau organ tubuh yang membutuhkan. Untuk yang fungsi liver di metabolisme karbohidrat. Kalau yang untuk di metabolisme protein, dia merupakan tempat untuk sintesis protein plasma ya, kayak albumin itu di liver. Kemudian selain untuk metabolisme juga untuk sekresi empedu. Jadi asam empedu itu diekskresikan. Lalu, dengar nggak? Ini sudah mulai keluar nggak slide-nya? Atau masih online kelas ya? Masih online kelas, Kak. Oh iya, masih. Memang masih online kelas karena ini sekilas tak bahas tentang fungsi liver dulu sebelum kita masuk ke etiologi dari penyakitnya. Jadi memang aku nggak buat slide-nya sih, Dek. Jadi ini aku review sedikit ya. Jadi tadi ke empedu ya. Jadi kita tahu kalau apa namanya asam empedu itu kan disimpannya kan di kantong empedu ya. Kemudian untuk proses pencernaan makanan. Nah, kemudian selain untuk empedu juga untuk apa namanya detoksifikasi juga, membersihkan zat-zat beracun dalam darah. Kemudian untuk ekskresi bilirubin. Nah, di liver ini bilirubin itu kan produk akhir ya. Produk akhir dari pemecahan hemoglobin ya. Nah, kalau misalnya bilirubin ini tinggi, itu kemungkinan kita sebut namanya penyakit ikterus ya, atau kuning ya, penyakit kuning. Biasanya ini itu dikatakan ikterus kalau bilirubinnya lebih dari 3 mg per desiliter. Gitu. Nah, ini kita balik ke fungsi liver tadi ya. Ya, itu sekilas tentang fungsi liver yang sebelum masuk ke tentang penyakitnya ya. Ini baru aku ke slide selanjutnya. Saya nggak bisa ya. Nah, untuk jadi penyakit liver yang sering dijumpai itu kan sirosis ya. Salah satu penyebabnya itu adalah hepatitis. Nah, hepatitis di Indonesia ini kan ada 5 tipe ya. Ada hepatitis A sampai E. Nah, yang membedakan itu apanya? Varian virusnya yang pertama. Kalau hepatitis A itu RNA. Jadi hepatitis A, C, D itu
RNA, kecuali hepatitis B dia DNA. Kemudian yang membedakan lagi apa? Yaitu waktu inkubasinya. Waktu inkubasinya yang panjang itu nanti mempengaruhi ke fase akut atau kronis dari suatu penyakit hepatitisnya. Jadi kalau hepatitis B dan C ini karena waktu inkubasinya lama ya, 180 hari sampai sama 160 hari, maka dia ini punya fase kronis. Selain itu, dia kalau di fase kronis ini belum apa ya, belum bisa teratasi, dia bisa menyebabkan komplikasi yaitu hepatokarsinoma atau HCC ya kita sebut itu. Kemudian selain dari inkubasi, dari transmisinya. Kalau hepatitis A ini ditularkan secara fekal oral. Kalau yang B sama C ini biasanya seksual. Kalau B, kalau C ini melalui penggunaan injeksi ya, penggunaan injeksi pada narkoba itu biasanya. Kemudian kalau yang D ini intrafamily. Nah, yang tadi tak sebutkan fase kronis ya. Ini kalau di B kemungkinannya 90% pada neonatus, 50% pada anak-anak, infant, 20% pada children. Kalau di hepatitis C lebih dari 85% infeksi kronisnya. Satu-satu. Nah, kalau hepatitis A itu biasanya itu merupakan suatu penyakit yang self-limiting disease. Jadi karena memang dia itu bisa sembuh sendiri dengan bantuan sistem imun kita. Selain itu dia waktu inkubasinya juga pendek, cuma 4 minggu. Makanya untuk terapinya itu biasanya pakai terapi suportif atau yang menunjang keluhan sama imunomodulator. Imunomodulator pun sebenarnya diperlukan kalau terapi non farmakologisnya itu masih belum bisa terpenuhi ya. Jadi kalau imunomodulator itu biasanya diberikan kalau yang non farmakologisnya itu tidak tercapai. Terapi suportifnya apa? Ya sesuai gejala. Gejalanya ya mual, muntah, sama jaundice itu tadi. Menyesuaikan itu. Tapi yang paling sering sih ya mual, muntah, jaundice jarang. Untuk yang hepatitis B ini yang tadi yang waktu inkubasinya yang panjang ya. Jadi dia punya fase akut sama fase kronis. Fase akutnya itu ditandai dengan pengukuran lab apa HBsAg. Tapi kalau jadi cuma antigen yang terbentuk. Kalau yang fase kronis itu dia sudah terbentuk antibodi. Jadi selain HBsAg juga harus ditunjang anti HBc. Nah, kapan sih kita perlu antivirus untuk di hepatitis B? Karena T-nya lebih dari 2 kali nilai normal dan antigen hepatitis B-nya itu positif. Gitu. Atau kalau misalnya
gen hepatitis B-nya negatif, itu bisa pakai HB, nilai DNA HBV-nya itu lebih dari sama nilai ALT-nya lebih, peningkatan nilai ALT-nya lebih kali 2 kali nilai normal antivirus. Nah, antivirusnya apa aja? Tadi di lini pertama itu adalah pemberian interferon atau lamivudin atau pegifudin atau tenofovir dan entecavir ya. Nah, ini pemilihannya kalau kalau menurut guideline itu pemberian interferon itu yang lini pertama. Cuma kalau menurut guideline ini pemberian antivirus yang telbifudin sama yang tenofovir itu dia itu yang paling bagus untuk di hepatitis B. Karena dilihat dari mana? Ini karena dilihat dari nilai ini. Dia menormalkan nilai ALT-nya dia 77% untuk telbifudin. Kemudian untuk tenofovir dia menormalkan nilai ALT-nya 68%. Sedangkan dia untuk membuat DNA HBV-nya jadi negatif, kalau di telbifudin 60%, kalau di tenofovir 76%. Gitu. Dan tingkat resistensinya telbifudin ya lumayan kecil sih, 5% di tahun pertama. Kalau yang tenofovir ini 0%. Jadi yang paling bagus ya antara dua ini. Ini di jurnal. Tapi kalau menurut FDA ya, FDA itu yang lini pertama itu masih tetap penggunaan interferon, terutama pasien-pasien dengan gejala sirosis awal ya, atau sudah terdeteksi HbEAg-nya. Pemberian diperlukan di pemberian interferon. Ini berbagai macam mekanisme kerja antivirus. Kalau yang interferon ini dia kerjanya di fase sini ya, di transkripsinya ini ya. Jadi dari transkripsi ke translasi. Jadi di mRNA-nya ini dia bekerjanya di sini, di mRNA. Jadi dengan meningkatkan aktivitas JAK yang akan mendegradasi mRNA dari virus. Ini yang di sini. Itu dia di polimerase inhibitor di sini. Tapi dia yang di nukleosida analog di sini. Ini khusus untuk yang antivirus hepatitis.